Through the door, roughly a dozen of them. Three. Mr. Logan! Braces! Up the braces! Unfurl the canvas! Di awal season 2, kita diperlihatkan dengan sebuah armada kapal dagang yang tengah menempuh pelayaran. Namun tahap pemuatan dari kapal itu tiba-tiba sebuah kapal datang mendekat hingga kita diperkenalkan dengan dua tokoh baru bernama Kapten Ned Law dan Tuan Max, si mandor kapal. Pembantaian itu begitu singkat, bahkan selain mendapat barang jarahan terlihat jelas mereka juga menemukan seorang wanita putih mulus di sana. Mantap. Sir, I have a wife and a son. Bersamaan dengan itu ternyata pengintaian kapal Urka D5 masih berlanjut. Terlihat jelas Mas Farid masih menyimpan amarah kepada Kapten Flynn. Namun meskipun begitu, ia tetap sabar dan meminta Flynn untuk terus mengambil tindakan terhadap Urka D5. Kapten Flynn pun sangat marah, bagaimana bisa Mas Farid meminta hal seperti itu, padahal seperti yang kita tahu ada ratusan orang yang siap mati untuk menjaga harta Urka D5 di sana. Maka dari itu Kapten Flynn menegaskan bahwa ia sudah tak peduli lagi dengan semua ini dan kita hanya bisa menunggu waktu kematiannya karena sudah pasti orang-orang Spanyol akan segera menemukan keberadaan mereka. Mendengar hal itu, Mas Farid pun tak mempunyai cara lain lagi dan berniat untuk mengajak anggotanya yang tersisa kembali ke Nassau. Hingga sebelum Mas Farid beranjak pergi, Kapten Flynn seperti menyadari sesuatu. Melihat kapal perang Spanyol yang terparkir di kejauhan, Kapten Flynn menjelaskan kepada mereka bahwa penyerangan melalui jalur darat tak akan mungkin dapat dimenangkan. Maka dari itu ia meminta dua sukarelawan untuk mulai menyusup mendekati kapal perang Spanyol dan mencari momen yang tepat untuk menguasai kapal tersebut. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mereka mencari bantuan sebelum kembali mengambil harta Urka D5 yang dijaga dengan ketat seketat tank topmu. Hingga si John mengajukan diri menjadi relawan menemani Flynn untuk menyusup ke kapal perang tersebut. Setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya Kapten Flynn dan John bersiap untuk memulai rencananya. Maka dari itu mereka pun mulai berenang membelah lautan lepas mendekati kapal perang Spanyol. Hingga siapa sangka setelah berhasil mendekat dan menaiki kapal itu, mereka malah masuk ke ruang ABK yang tengah beristirahat. Tentu hal itu menjadi kesulitan tersendiri, namun Kapten Flynn tak menyerah dan mengajak John untuk lebih dalam memasuki kapal. Secara perlahan mereka mulai melangkahkan kaki di tengah-tengah para kru yang tertidur pulas, hingga tiba-tiba John melihat sesuatu dan Kapten Flynn sangat marah dan mengingatkan John agar tak membuat keberadaan mereka terancam. Namun dengan tegas John menegaskan bahwa benda kecil ini adalah peluit petugas kapal yang akan mempermudah langkah kita ke depan. Bahkan John juga menegaskan bahwa tak mungkin ia akan membuat Kapten Flynn terbunuh dengan semua hal yang telah mereka lewati bersama. Ingat ketika Billy mati, ingat saat kamu mendekati mayat Kate. Slow bro, jika aku menginginkanmu mati sudah pasti kulakukan sedak dulu, wanjai. Percakapan mereka pun terpecah dengan datangnya salah satu ABK di sana dan dengan peluit yang didapatkan John, ia berniat mengalihkan perhatian pos penjaga dan berencana untuk segera mengirimkan sinyal kepada Mas Farid dan rekan-rekan lainnya. Namun ternyata tidak semudah itu karena kita diperlihatkan dengan jelas definisi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terpleset dengan tainya sendiri.
Bersamaan dengan itu juga terlihat Jack yang tengah bermeditasi membayangkan indahnya surga duniawi. Namun sayang sekali kenikmatan itu terganggu dengan kedatangan para anak buah Kapten Van yang meminta Jack bertanggung jawab atas kematian Hammond dan rekan-rekannya. The crew killer. Annie Bonny yang melihat Jack datang dengan luka-lukanya pun segera mendekat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Hingga Jack mulai menjelaskan bahwa inilah titik terendah dalam hidupnya selama di Nassau. Kecerdasan dan kecerdikannya seperti tak dihargai lagi karena ABK rendahnya berani menghajar dan bahkan mengencinginya tanpa rasa iba. Mendengar hal itu, Annie Bonny pun sangat terkejut dan berjanji akan mengatasi masalah ini dengan membunuh mereka. Belum selesai dengan Kapten Van, nampaknya Eleanor bermumut-mumut ria lagi dengan kedatangan seorang pria yang berniat menyetor hasil rompakannya. Dan ternyata pria ini adalah Tuan Wicks, mandor kapal Fancy yang datang atas utusan Kapten Ned Law. Eleanor pun menegaskan bahwa ia tak mau menerima barang itu dan meminta Wicks untuk segera membawanya pergi dari penampungan. Atas kejadian itu, Eleanor pun segera pergi menemui Jack, mengira bahwa pria itu dalang dari kericuhan ini. Namun Jack tak tahu apa-apa dan ternyata si Max lah yang telah memberi jalan Kapten Ned Law demi keuntungan pribadinya. Eleanor pun sangat terkejut mendengar hal itu dan tentu saja hal itu membuat kedekatannya semakin renggang. Hingga setelah Eleanor pergi, Annie Bonny pun memarahinya habis-habisan karena berani membuat kekacauan tanpa sepengetahuan darinya. Tak lupa Annie juga menegaskan kepada Jack jika tetap membela Max maka ia tak akan segan-segan menangani dengan caranya sendiri. Kembali ke Kapten Flynn dan John yang telah tertangkap. Salah satu pentolan kapal perang Spanyol ini pun memberi mereka dua pilihan, yaitu pilih disiksa untuk memberitahu maksud dan tujuannya datang ke tempat ini, atau berbicara secara terang-terangan dan pulang dengan sekantung emas di tanganmu. Siapa sangka John langsung menyambar tawaran itu, memberi informasi dan mengambil sekantung emas yang dijanjikan. Tentu Kapten Flynn sangat marah akan hal itu, namun tiba-tiba sumpah cerdik pol cuk. Dan lihatlah perjuangan mereka. Dengan baku hantam yang terjadi, Kapten Flynn dan John berhasil menguasai dek bawah. Namun tentu saja keributan itu memancing awak kapal lainnya berdatangan. Kapten Flynn segera meminta John mengunci pintu dan bersiap-siap melakukan perlawanan. Dan tiba-tiba Converged through the door, roughly a dozen of them. 3 people. Mr. Logan, braces! Up the braces! Unfurl the canvas! anjas kelas. Ternyata Mas Farid dan rekan lainnya datang tepat waktu, Cuk. Dengan kedatangan mereka, tentu Kapten Flynn dapat membalikan keadaan dengan mudah. Hingga akhirnya mereka sukses mengambil alih kapal perang ini. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Di tengah malam yang sunyi ini, Max memberanikan diri menemui Annie Bonny untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Annie pun tak memaafkannya begitu saja dan terlihat masih sangat marah. Namun Max mempunyai cara lain dan kok iso-isonya gitu, les biola gitu. Bersamaan dengan itu juga terlihat seorang pria yang datang menemui Eleanor. Awalnya ia tak sadar pria ini siapa. Namun dengan cepat pria itu memperkenalkan diri dan mengajak mereka untuk membuat kesepakatan demi kebaikan bersama. Ned Law menjelaskan bahwa ia adalah seorang kapten dari armada yang kuat dan permusuhan mereka karena sedikit uang akan membuat kerugian besar. Namun Eleanor tetap tak memperdulikan pria itu dan menyuruhnya untuk segera pergi.
Sementara itu Kapten Flynn pun datang menemui Mas Farid, menceritakan kisah Gate dengannya dan berharap situasi seperti ini akan segera berakhir. Kapten Flynn merasa bahwa perselisihannya dengan Mas Farid dan para awak-awak kapal masih dapat ditangani dengan kepala dingin. Bahkan ia juga tak segan-segan mengingatkan Mas Farid untuk menghindari segala jenis serangan karena jumlah awak kapal belum cukup untuk mengoperasikan kapal ini secara maksimal. Dan dengan saran itu Mas Farid pergi menemui Tuan Groth untuk merubah jalur mereka. Seketika Groth sadar bahwa ada seseorang yang berusaha mempengaruhinya hingga Mas Farid memberitahu bahwa Kapten Flynn lah yang menyarankan pengubahan jalur ini agar kapal yang mereka kuasai ini tidak melalui jalur pelayaran umum. Tuan Groth pun semakin terkejut, bagaimana bisa Mas Farid mau mengikuti arahan Kapten Flynn? Apakah kamu belum siap menjadi pemimpin? Dan kini John pun memberanikan diri untuk berdeklarasi di hadapan para awak kapal yang tengah beristirahat bersama. Kapten Flynn yang melihat hal itu berpikir bahwa itu adalah sebuah kebodohan, dan benar saja, Bokem mentah melayang. His pocket. Atas kejadian itu, Kapten Flynn pun menanyakan apakah maksud John sebenarnya, hingga ia memberitahu bahwa yang dirinya lakukan saat ini bukan meminta mereka untuk kembali mengakui keberadaan Kapten Flynn, namun mengingatkan mereka awal mula kebencian ini tercipta agar para awak kapal sadar bahwa Kapten Flynn adalah pemimpin yang layak diikuti. Di sisi lain, Pak D. Max terlihat sangat marah karena mengetahui bahwa Ned Lau menemui Eleanor di bar dan mencoba melecehkannya. Max mengingatkan bahwa hubungannya dengan para awak kapal jauh lebih penting daripada Eleanor itu sendiri. Namun bagai tanpa rasa bersalah, Ned Lau menegaskan bahwa keindahan Eleanor sangat tidak mungkin untuk dilewatkan. Wah, mendengar jawaban itu, Max pun bergegas menemui Eleanor untuk memperbaiki hubungan mereka. Secara terang-terangan ia juga mengaku kecewa armadanya dipimpin kapten yang buruk. Bahkan Max juga mengatakan bahwa ia pernah mendengar isu jika Eleanor mempunyai wewenang untuk memberhentikan seorang kapten, dan jika itu memang benar ia meminta Eleanor untuk melakukannya. Namun nampaknya Eleanor belum bisa menanggapi hal itu lebih dalam karena dirinya harus segera pergi mendiskusikan perdagangannya. Siapa sangka keputusan Max menemui Eleanor begitu cepat terhembus dan tentu saja membuat Ned Lau sangat marah. Max pun menegaskan bahwa ia hanya melindungi para awak kapal dari kapten yang salah. Sementara itu dalam pertemuan yang tengah berlangsung terlihat begitu banyak hambatan yang mempersulit perdagangan mereka. Kapten Van pun mengatakan bahwa harus ada seseorang yang benar-benar ditakuti di lapangan untuk mengatasi masalah ini, dan semua itu tergantung Eleanor untuk memutuskannya. Siapa? Kapten Neff, Pak Adi Budi, Suroso, atau diriku? Hingga tiba-tiba pertemuan mereka terganggu dengan suara keributan dari luar yang ternyata gila nggak bro, the real psikopat anjir. Eleanor yang melihat hal itu pun meminta Ned Lau untuk segera pergi dari wilayahnya. Seketika salah satu ABK Eleanor maju tak gentar untuk mengusirnya, namun Ned Lau tak mau pergi dengan ketakutan dan terlihat begitu santai. Dan tentu hal itu membuat Eleanor semakin cemas, dan anehnya Kapten Van hanya diam saja hingga sebelum Ned Lau pergi ia mengingatkan bahwa mereka akan segera bertemu kembali. Beralih ke John yang tak pernah menyerah. Dengan informasi randal tentang keburukan para kru-kru ini, John memancing mereka agar bereak. Flynn yang melihat hal itu hanya diam sembari menikmati tontonan yang terjadi. Benar saja, kertas catatan keburukan para kru itu pun mulai diumumkan. Orang yang tersindir dengan surat itu akan segera datang memukulnya, hingga setelah perjuangan yang cukup panjang akhirnya John berhasil membuat mereka bereaksi. Next item! A member of the Third Watch. You don't fuck the dairy goats!
Hingga tiba-tiba keseruan ini harus terhenti dengan terlihatkan sebuah kapal dari kejauhan dengan teropong yang dibawanya. Mas Farid sadar bahwa itu kapal pedagang dari Inggris dan mungkin saja menjadi mangsa empuk untuk mereka. Maka dari itu Mas Farid mengomando para awak kapal untuk menyiapkan serangan. Hingga setelah bendera kebesaran Walrus berkibar, kapal itu ternyata lebih memilih menyerah untuk bernegosiasi. Pada momen itu Mas Farid segera menemui kapten kapal dan memastikan keadaan. Memang benar Mas Farid kali ini di atas angin dengan menguasai situasi. Namun Flynn sadar bahwa kapten kapal itu tengah merencanakan sesuatu hingga mereka kembali menyerang dan baku tembak tak bisa dihindarkan lagi. Merasa situasi mulai memburuk, Mas Farid pun meminta semua awak kapal untuk segera menghentikan serangan dan pergi. Namun Kapten Flynn menegaskan bahwa kapal itu harus segera ditenggelamkan karena jika salah satu dari mereka selamat, maka membuat bendera Walrus tak ditakuti lagi. Tak hanya sampai di sana, Kapten Flynn juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali hati para kru dan meminta mereka untuk segera melakukan serangan hingga dengan kemenangan mereka kali ini, Mas Farid sadar bahwa dirinya tak mampu memimpin dan Kapten Flynn lah yang membawa pengaruh besar terhadap armada kapal. Dan akhirnya Mas Farid menyetujui Kapten Flynn untuk kembali memimpin. Keren banget anjay. Dengan Kapten Flynn yang berhasil mengambil kembali posisinya, John sangat senang dan begitu bersemangat menghibur para kru kapal di sana. Hingga kesenangan mereka semakin bertambah karena daratan Nassau sudah berada di hadapan mereka. Hingga setibanya di sana, Kapten Flynn tak mau membuang-buang waktu lagi dan bergegas mencari bantuan untuk mengevakuasi Urca D5. Sebelum kepergiannya, ia menghimbau Mas Farid untuk tidak menyebarkan informasi ini agar tak memancing para perompak-perompak serakah berdatangan. Dan tak lupa juga menyuruh beberapa ABK-nya untuk pergi mengawasi Urca D5 sampai dirinya mendapat pasukan baru. Di sisi lain terlihat jelas Kapten Flynn yang terus mengasah kemampuannya bersama pasukan yang ia dapat setelah mengalahkan Albinus. Dengan kehebatan yang dimilikinya, Kapten Flynn begitu disegani saat ini hingga tiba-tiba Ned Lau datang mendekatinya dan saya kira bakalan gelut adu mekanik cok, namun ternyata tidak. Ned Lau tahu bahwa Kapten Flynn adalah pria yang kuat dan memiliki pasukan yang hebat. Maka dari itu kedatangannya hanya untuk memastikan bahwa perselisihannya dengan Eleanor akan membuatnya berhadapan dengan Kapten Flynn. Mendengar pertanyaan itu, Kapten Flynn pun menegaskan bahwa dirinya tak mau terlibat untuk masalah itu karena mungkin tak begitu cuan jika terus berada di naungan Eleanor. Namun meskipun begitu, ia juga mengingatkan bahwa Eleanor adalah satu-satunya orang yang mengatur perdagangan di tempat ini dan maka dari itu memusuhi Eleanor akan memicu munculnya musuh baru. Ned Lau pun begitu senang dengan tanggapan Kapten Flynn, bahkan ia juga tak segan-segan meninggalkan sekantung emas sebagai tanda niat baiknya. Bersamaan dengan itu, Eleanor pergi ke kediaman Miranda untuk mencari tahu keberadaan ayahnya saat ini karena perbuatan Richard membuat bisnisnya benar-benar rapuh. Miranda pun menegaskan bahwa Richard saat ini telah tinggal bersama Tuan Underhill dan maka dari itu Eleanor meminta Miranda mengatur sebuah pertemuan untuk mereka. Singkat cerita, Kapten Flynn dan John pun tiba di Nassau dan berniat untuk segera mencari armada baru yang dapat dipercayai. Namun setibanya di sana, mereka malah dibuat terkejut karena benteng pertahanan yang seharusnya diduduki Hornigold telah berpindah tangan. Dan setelah pertemuannya dengan Ned Lau, ternyata Kapten Flynn mulai penasaran dan pergi menemui Max si Climax mencarikan informasi untuknya. Karena samar-samar Kapten Flynn mendengar sebuah barang istimewa di dalam kapalnya. Demi mendapat posisi yang baik, Max pun menyanggupi hal itu. Namun ia tak mau dibayar dengan uang, melainkan meminta Flynn untuk mengajak Jack dan Anne Bonny kembali menjadi pasukannya sebelum itu terjadi.
Bersamaan dengan itu, Eleanor yang telah kembali dari kunjungannya pun berbincang dengan seorang pria seram salah satu bawahannya untuk menangani keberadaan Kapten Ned Law yang sampai saat ini menjadi ancaman untuknya. Hingga semua dibuat terdiam di saat Kapten Flynn menampakkan diri. Eleanor pun begitu senang dan menyambutnya dengan penuh harapan. Eleanor yang tak mau basa-basi pun segera menanyakan keberhasilannya atas Urka D5 dan apakah yang harus mereka lakukan saat ini. Mendengar pertanyaan itu, Flynn pun sangat marah, mengingat banyak hal yang telah berubah di Nassau, termasuk benteng Hornigol yang telah berpindah tangan. Eleanor pun menjelaskan bahwa ia tak mempunyai pilihan lain karena Kapten Van bersama armada barunya yang kuat mengancam akan menenggelamkan seluruh kapal jika kemauannya tak diindahkan. Kapten Van pun menegaskan bahwa usahanya selama ini terancam gagal karena keputusan Eleanor yang mengizinkan Kapten Van menguasai benteng, karena bukan hal yang tidak mungkin jika suatu saat nanti Kapten Van akan merebut rampasan Urka D5 hingga tak tersisa. Ia benar-benar kecewa saat ini, padahal sudah banyak pengorbanan yang kulakukan, termasuk membunuh Gate demi kelancaran bersama untuk membangun Nassau menjadi lebih baik. Siapa sangka di saat Eleanor mengetahui Gate telah mati, ia seperti semakin ragu dengan Kapten Flynn dan memintanya untuk beristirahat sebelum melanjutkan semua masalah ini. Pada saat itu Eleanor juga memberitahu bahwa ia baru saja pergi menemui Miranda untuk yang sepertinya sangat mengkhawatirkan Kapten Flynn. Hingga hal itu membuat ia teringat dengan awal mula pertemuannya dulu. Tante Miranda datang bertamu ke kamar Flynn dan memintanya untuk menyeli baunya. Are you? Dan kini nampaknya Kapten Van benar-benar menepati perkataannya dengan meminta Jack dan Anne untuk mendekat. Jack pun merasa bingung, ada apa lagi ini? Namun Kapten Van menegaskan bahwa kedatangannya tak mempunyai niat jahat sedikit pun. Hingga keseruan itu terhenti saat Max datang memberitahu Van bahwa dirinya telah berhasil mengetahui barang apa yang Ned Law simpan. Congratulations, Jack. Dengan itu, Kapten Van pun nekat mendatangi kapal Kapten Flynn dan berpura-pura untuk mengajaknya bergabung. Namun siapa sangka secara diam-diam Kapten Van telah menyiapkan pasukan untuk menyusup dan menguasai kapal. Ned Law yang sadar akan hal itu pun terus melakukan perlawanan, namun dengan sepak terjang yang panjang nampaknya semua itu sia-sia. Dan bersamaan dengan itu, Eleanor datang menemui Scott, memberitahu bahwa Kapten Flynn telah mengorbankan Gates demi kelancarannya merompak Urka D5 dan hal itu membuatnya ragu. Scott pun merasa heran, dulu Eleanor orang yang paling semangat mendukung Flynn dalam misinya, namun sekarang di mana kamu, di mana kesetiaanmu, motherfucker, fuck you. Hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memecah ketegangan mereka, yang ternyata melihat Ned Law tewas. Eleanor pun begitu senang dan segera menemui Kapten Van untuk memberi hadiah spesial karena telah membunuh seseorang yang membuatnya merasa terancam. Hingga setelah adegan panas-panas itu usai, Kapten Flynn membawa Eleanor pergi ke sebuah ruangan dan memperlihatkan apa yang ia dapat. Seorang wanita terbius tak sadarkan diri yang tak lain adalah putri Lord Peter As, gubernur Carolina, jantung kota ini. Bersamaan dengan itu ternyata Flynn, Hornigol, Scott dan lainnya melakukan sebuah pertemuan dan dengan lantang ia menyampaikan bahwa Nassau bukan lagi tempat yang mereka kenal, melainkan telah dikuasai orang-orang gila yang memiliki kekuatan. Maka dari itu kita harus menoleh ke arah lain karena harta Urka D5 melambai kepada kita, dan setelah itu kita akan kembali memaksa Van mundur. Jika tidak, maka biarlah Tuhan yang menentukan siapa yang akan bertahan di antara mereka. Anjas kelas. Dengan
Dengan kepergian Kapten Flynn dan para anggota Hornigold, seorang ABK datang membacakan sebuah surat untuk Kapten Van, di mana surat itu adalah peringatan keras dari Kapten Flynn untuk segera meninggalkan benteng jika tak mau perang terjadi. Kapten Van tentu sedikit bergetar mendengar isi dari surat itu, namun ia tak mau terlihat lemah dan menyuruh armadanya untuk segera menyiapkan perlawanan. Bersamaan dengan itu, Hornigold mulai menyusun serangan dan juga menegaskan bahwa dirinya mempunyai 200 orang yang siap menemani Kapten Flynn mengambil emas Urka D5 jika telah berhasil mengusir Van dari benteng pertahanan. Kapten Flynn pun begitu pede dengan posisinya saat ini karena kapal perang Spanyol ini mempunyai jarak tembak lebih jauh yang tentu membuat posisi mereka semakin menguntungkan. Hingga Mas Jack, Annie Bonny, dan Max yang masih lemas begitu terganggu mendengar suara keributan dari luar. Yang ternyata semua penduduk Nassau begitu ketar-ketir melihat kapal perang Spanyol yang dinakodai Kapten Flynn siap meratakan Nassau. Dengan semua kekacauan itu, Eleanor pun nekat memberanikan diri datang menemui Kapten Flynn untuk bernegosiasi. Berbekal sebuah surat kecil yang dikatakan pesan dari Kapten Van, Eleanor meminta obrolan empat mata mencari solusi dari permasalahan ini. Atas datangnya surat itu, Flynn sadar bahwa Kapten Van ingin merubah alur panggung sandiwara. Eleanor pun mengingatkan bahwa peperangan ini akan menghancurkan seluruh kekayaan Nassau. Namun tentu saja Kapten Flynn tak memperdulikan hal itu karena niatnya hanya ingin menyingkirkan Kapten Van dari benteng pertahanan. Bahkan kali ini Kapten Flynn juga menegaskan jika Eleanor ikut andil dalam semua ini. Karena jika ia dapat mengusir Van dari benteng, maka peperangan ini tak akan terjadi karena hanya itulah tujuannya. Namun jika Eleanor tak bisa melakukan hal itu, ya sudah, tak ada cara lain lagi selain meratakan kalian. Sementara itu, di tengah ketegangan yang berlangsung, Kapten Van datang menemui putri gubernur itu untuk memastikan apakah yang akan ia dapatkan jika putrinya dikembalikan dengan selamat. Mendengar perkataan itu, si wanita cantik bernama Abigail ini pun menegaskan bahwa ayahnya tak akan keberatan mengenai berapapun jumlah yang diajukan. Tentu hal itu membuat Kapten Van semakin bersemangat. Tanpa ragu ia memintanya untuk membuat surat yang berisi, "Aku, Kapten Van, jika putrimu ingin pulang hidup-hidup, siapkan tebusan 250.000 pound sterling dan temui aku di lokasi yang saya tentukan." Bayangkan cok, 250.000 pound sterling pada saat itu. Aku zaman saiki nyekel duit 2.500.000 wae wis ndredeg bro meneh 250.000 pound sterling, ya kan? Merasa telah selesai dengan urusannya, Kapten Van pun keluar dan meminta salah satu ABK-nya untuk membawa putri Abigail ke tempat yang lebih aman. Karena walau apapun yang terjadi di Nassau, ia tak akan peduli selama Abigail masih berada di tangannya. Dan setelah pertemuannya dengan Eleanor, Kapten Flynn pun meminta John untuk pergi ke pantai mencari tahu opini masyarakat Nassau tentang keputusannya kali ini. Karena ia tak mau dianggap sebagai penjahat yang rela menghancurkan Nassau demi sebuah ambisi. Mendengar hal itu, tentu John sangat terkejut dengan semua yang telah terjadi. Mengapa Flynn masih memikirkan hal seperti ini? Singkat cerita, John pun bergegas pergi ke pantai seperti arahan Kapten Flynn. Namun siapa sangka kedatangan John ke tempat ini malah membuatnya mengetahui sebuah fakta yang membagongkan, di mana ternyata Billy telah ditemukan dan masih hidup. Dan siapa sangka di tengah kekacauan ini, Jack dan Max malah berniat membangun armada baru untuk keuntungan mereka, bajingan. Maka dari itu Max mengajak Jack menemui Idel dan memintanya untuk merayu Tuan Featherstone. Waduh, aku seneng sama si Idel ini cok, nggak tahu kenapa ya, selibau banget ini. Agar mau bergabung dan menjadikan Jack sebagai kapten. Idel pun merasa bahwa itu hal yang mudah. Dengan selalu bersih nan menggoda warna pink, ia yakin akan membuat Tuan Featherstone tak bisa menolak permintaannya. I completely understand. Sementara itu, setelah memastikan keadaan aman, John mengajak Randall datang menemui Billy yang masih terbaring lemas di sana. Dan di saat pria itu mulai sadar, ia langsung menanyakan keberadaan Billy seperti ingin menyampaikan sesuatu. Dan di tengah malam ceria ini, si Jack dengan ditemani Annie Bonny terlihat duduk rapi menunggu kabar dari rencana mereka. 1 jam 2 jam efek dari jamu kuda liar membuat proses itu lebih lama, hingga Idel keluar menyampaikan sesuatu kepada Max yang ternyata Idel benar-benar berhasil merayu Tuan Featherstone untuk mengajak beberapa awak kapalnya bergabung dan menjadikan Jack sebagai kapten baru. Mantap. Kembali ke Kapten Flynn yang tengah mengamati perkembangan. Hornigold pun menegaskan meski John belum kembali menyampaikan kabar, namun ia sangat yakin bahwa saat ini tidak baik-baik saja.
Di sisi lain, Eleanor yang tengah termenung juga dibuat terkejut dengan kedatangan Richard Guthrie yang berniat membantu menyelesaikan semua masalah ini. Hingga setelah malam yang panjang ini berakhir, Kapten Flynn dibuat bingung apakah benar ia akan melakukan penyerangan. Scott yang menyadari hal itu pun mengatakan bahwa jika semua keputusan ini di tangannya, ia akan menghentikan semua perselisihan ini dan berusaha untuk terbiasa dengan keberadaan Kapten Flynn. Karena seperti yang kita tahu, jika perang benar-benar berlanjut akan membuat Spanyol dan Inggris sangat senang karena melihat Nassau hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan. Kapten Flynn pun semakin bingung, namun akhirnya ia turun ke geladak memberitahu semua awak kapal bahwa dirinya memutuskan untuk tetap melakukan penyerangan. Nambah seru aja ini, bos. Fire. Atas keputusan Kapten Flynn, peluru-peluru meriam pun berterbangan. Miranda yang menyadari hal itu merasa tak bisa berdiam diri lagi dan bergegas pergi ke Nassau untuk menyelesaikan semua. Pendeta Lambrick pun sempat melarangnya karena sangat berbahaya, namun Miranda menegaskan bahwa hanya ialah yang dapat menghentikan semua ini. Bersamaan dengan itu, John memberitahu Billy bahwa Gates telah mati di tangan Flynn karena berniat menghalangi perburuan Urka D5. Seketika Billy pun sadar bahwa Flynn sengaja membuangnya karena Flynn takut Billy akan melakukan hal yang sama. Hingga di saat ia berniat untuk pergi, ternyata John telah merantainya agar tidak berbicara macam-macam ke seluruh awak kapalnya dan membocorkan rahasia ini. Siapa sangka di tengah kekacauan yang terjadi, Mas Jack begitu santai dengan memesan logo bendera sebagai tanda kebesaran armada barunya. Namun sepertinya semua itu tak semulus yang diharapkan karena ada keinginan Tuan Watterson yang belum terpenuhi. Dan dalam perjalanannya, Miranda melihat seorang janda bunda menggendong seorang balita dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Sedangkan bola-bola meriam terus diluncurkan mengarah ke benteng pertahanan hingga Kapten Flynn menyadari bahwa benteng itu telah hancur dan meminta armadanya menghentikan serangan sebelum berlabuh. Di sisi lain, Kapten Flynn yang tengah mengawasi Abigail tiba-tiba mendapat laporan bahwa semua peralatan benteng telah hancur. Maka dari itu ia meminta salah satu anggotanya untuk menjaga Abigail agar tetap aman karena ia akan pergi memenggal kepala Flynn untuk menyelesaikan masalah ini. Anjir. Sementara itu juga terlihat Richard yang memberitahu tanggapan Eleanor tentang Nassau saat ini, hingga salah satu ABK-nya pun datang menjelaskan bahwa banyak toko-toko yang hancur. Dengan adanya berita itu, Richard menyarankan Eleanor untuk membuat legalitas perdagangannya agar Nassau mendapat bantuan dari luar. Harus ada rekanan untuk semua ini. Apakah aku yang harus menjadi perantara? Namun nampaknya Eleanor sudah terlalu bingung, tak tahu lagi harus berbuat apa. Dan Kapten Flynn yang telah tiba di bibir pantai pun segera meminta Mas Farid untuk mencari keberadaan John Silver. Sedangkan Hornigold berpesan bahwa semakin cepat Kapten Flynn meninggalkan benteng, maka semakin cepat pula Kapten Flynn mendapat pasukan untuk mengambil emas Urka D5. Hingga percakapan mereka pun terpecah saat Miranda berdiri tegap menanti kedatangannya dan meminta Flynn untuk menghentikan serangan ini demi keselamatan bersama. Aku tahu seberapa penting benteng itu untukmu. Aku tahu seberapa penting emas Urka D5 karena aku juga berada di sana saat itu. Namun bukan sekarang. Menurutlah agar aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jadi pada saat itu, setelah penentangan Thomas Hamilton dan Flynn terhadap keputusan ayah Thomas Hamilton, Kapten Flynn diberhentikan secara paksa dari tatanan Sunda Empire. Sementara itu Thomas Hamilton jatuh sakit karena adanya rumor yang beredar tentang perselingkuhan Miranda dan Kapten Flynn. Maka sejak itulah Miranda menyerahkan hidupnya kepada Kapten Flynn dan akhirnya Kapten Flynn mengajak Miranda menetap di Nassau untuk mewujudkan keinginan Thomas Hamilton. Bersamaan dengan itu, John terus meminta Billy untuk merahasiakan perbuatan Kapten Flynn terhadap Kapten Gates dan dirinya dulu. Billy merasa heran mengapa John berpikir demikian. Bukankah hal itu menjadi gambaran jika Flynn tak akan segan membunuh orang yang menghalangi rencananya meski orang terdekatnya sekalipun? Lantas mengapa John ingin menempatkan dirinya di posisi yang sama? Namun John tak memperdulikan hal itu karena poin utamanya Kapten Flynn adalah satu-satunya orang yang dapat memberinya bagian emas Urka D5. Dan setelah pertemuannya dengan Miranda, ia pun diajak pergi menemui Eleanor untuk menghentikan
menghentikan semua kekacauan ini. Namun sebelum itu Miranda memberitahu bahwa Kapten Flynn telah menahan Abigail S dan tugas kita hanya membawanya pergi dengan selamat untuk menyelamatkan Nassau dari kehancuran. Mendengar hal itu, Flynn seketika teringat dengan Peter S dan Miranda juga menambahkan bahwa itulah cara terbaik untuk menghentikan semua masalah ini. Cari Abigail dan kembalikanlah kepada Peter secara utuh. Setelah itu mintalah Peter untuk mengamankan Nassau sebagai gantinya, karena dengan kekuasaan Peter saat ini sudah bisa dipastikan bahwa Kapten Flynn dapat digusur dengan mudah. Namun nampaknya Kapten Flynn tak terlalu yakin akan hal itu, mengingat semua perubahan yang telah terjadi dan hanya kekerasanlah yang dapat menyelesaikan semua hal ini. Mendengar hal itu Miranda sangat marah, menganggap Kapten Flynn tidak berjuang demi Nassau untuk mewujudkan keinginan Thomas Hamilton, namun berjuang demi ambisinya sendiri. Kapten Flynn pun terdiam mendengar hal itu, dan Miranda pergi meninggalkan sebuah buku yang membuatnya teringat kedekatannya dulu dengan Thomas Hamilton, hingga tiba-tiba